Halo Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oke, mau bro, lagi gagal. Oke, kita hari ini mau ngebengkel lagi untuk bikin invisible kabel buat elemen Troy. Nah, ini teman-teman di belakang lagi benerin sepeda lipatnya masing-masing. Yang ini Troy, yang itu Troy, yang sana Troy, di mana-mana ada Troy. Cuma punya saya aja yang splendid. Oke bro, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang tips untuk melipat apa ya, atau menyembunyikan kabel apa mas? Kabel rem ya? Ya. Kabel rem dan kabel shifter untuk sepeda lipat. Jadi nantinya kelihatan rapi dan apa mas? Tidak jeribet, tidak ngeluwet. Ya itu dah. Pokoknya intinya nanti kabelnya bakal dimasukin ke handle post biar kelihatan rapi, simple, elegan. Nah nanti kita bakal tunjukin gimana caranya, tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu sama mekanikalnya di belakang. Nah itu dia. Oke. Nah ini dia. Jadi di sini ada Troy, di situ ada Troy, ini juga Troy, dan ini juga Troy. Jadi nanti ini yang bakalan kita bikin jadi invisible. Ini udah selesai prosesnya. Jadi kita mau bincang-bincang dulu sama Mas Heri buat mekanikalnya. Oke Mas, untuk yang pertama pertanyaannya, invisible itu kayak gimana sih maksudnya? Sebenarnya visible. Sorry, pembukaan dulu ya. Kau ya nggak apa-apa. Sebenarnya untuk invisible tuh sebenarnya karena sebutan aja sih, dia kayak ngumpet gitu. Jadi terinspirasinya dari vlognya Gaya Berkendara. Terima kasih Gaya Berkendara. Oke. Om Igi ya, Om Igi dan teman-teman. Ngopi itu otomotif. Om Igi dan teman-teman. Jadi waktu itu ada Easy Arts kalau nggak salah, Easy Arts sama Gus. Itu diumpetin juga, jadi kelihatan rapi. Jadi habis itu tak praktekin sendiri ke yang B2W. Sebenarnya nekat sih karena tadinya udah janjian sama bengkel untuk dipasang, cuma karena terlalu jauh tempatnya juga, jadi nekat lakuin sendiri. Kalau nanti ada masalah baru bawa ke bengkel gitu. Iya, otodidak ya? Iya, belajar. Nah, itu belajarnya dari mana mas? Secara otodidak dari pemikiran sendiri atau ada referensi lain? Kemarin sempat bingung sebenarnya karena di beberapa referensi termasuk di Gaya Berkendara, referensinya itu mereka kan masih pakai yang beberapa, masih ada yang pakai ini apa, pakai kabel mekanik. Jadi mudah sih, tapi kalau untuk yang hidrolik, kalau hidrolik perlu ada beberapa alat khusus yang memang harus disiapkan, khususnya ada beberapa olive yang tadi sempat kita potong juga. Olive, karena olive itu kalau udah dipotong ini udah nggak bisa dipakai lagi, dan mau nggak mau harus ganti. Kita harus beli spare partnya di toko aksesoris. Ya lumayan harganya. Itu terus itu aja sih ketakutannya, ada bocor lah dan lain sebagainya. Tapi beberapa referensi dari YouTube pun bilang kalau itu ketika kita berani ngelepas tapi tidak disentuh itu masih oke. Jadi kemarin nekat ya udah dilepas aja. Dan
akhirnya berhasil pertama kali itu yang B2W. Yang udah kita bahas di video di atas. Ya. Nanti linknya ada di atas ini. Betul. Itu sudah dibahas kemarin. Kalau dari segi apa kesulitannya mas, sulit, mudah atau gimana? Sebenarnya kalau sulit enggak, cuma alatnya aja yang harus lengkap karena kalau enggak, karena ada keterbatasan karena ada keterbatasan alat, kadang kita jadi ragu untuk melakukannya, nanti jadi enggak. Jadi beberapa alat yang memang bisa kita substitusi, maksudnya digantikan dengan alat lain nggak apa-apa, tapi ada beberapa alat khusus yang harus ada kayak pemotong. Jadi tak kasih contoh. Kalau ini pemotong yang sederhana sih. Kalau udah di bengkel-bengkel udah nggak pakai yang kayak gini, dia pakai yang udah tinggal krek gitu dah. Kalau ini pasang, puter, biar nanti potongannya rapi kayak gini. Jadi rata antara dalam sama luar rata. Jadi kalau dipakai lagi nanti bisa rapat di bagian sini. Gitu. Jadi beberapa alat khususnya ini. Terus apa ya? Kunci L. Kunci L sih sederhana sih. Ini sih yang harus punya sih ini. Kalau bisa pakai cutter sebenarnya pakai cutter. Ada beberapa referensi dari YouTube juga dia pakai cutter aja langsung potong. Tapi saya takut kalau nanti hasilnya namanya coba-coba, jadi nanti takutnya hasilnya malah nggak bagus. Itu aja. Gitu. Oh, ini udah ada berapa troy yang Mas Heri bikin invisible ini kabelnya? Troy yang pertama yaitu B2W yang paling belakang. B2W udah tak bikin pertama kali kabel praktek. Terus kemudian kemarin baru aja ngerakit itu Gen 2. Itu idaman itu yang warna silver. Nah itu tak bikin juga. Cuma handle postnya ini pakai handle post yang lurus tapi condong ke depan. Itu. Terus ini barusan ya ini Gen 3 nya punya Mas Saiful Ulum. Ini jadi satu lubang. Kenapa satu lubang dan sebelah kiri? Kebanyakan gitu, dan kalau ngelihat dari referensinya punya gaya berkendara teman-teman Om Iki itu bagusnya karena ketika nanti di foto di shoot dari sini, karena beberapa foto itu biasanya nampilin crank, terus kemudian nampilin sprocket sama nampilin ini RD. Jadi kalau dari kanan itu terlihat di sini sebenarnya di depan udah nggak ada kabel. Itu aja sih alasannya. Tapi ada beberapa rekan-rekan justru malah dia ngambil dari sini keluar lewat kiri juga ada. Kalau yang punya iPhone Gus malah dia masuk dari sebelah sini, keluar dari bawah sini nih. Itu kelihatan rapi banget sih. Masuk sini udah langsung ke sini. Gitu. Berarti ini inspirasi buat lubang di sininya nih dari mana? Dari gaya pengendara atau ya, inspirasi? dari teman-temannya Om Iki, siapa ya, lupa aku. Wah, berarti sangat membawa ya, inspirasi buat teman-teman iya, Goweser ini. Lanjutkan. Kreativitas tanpa batas. Iya. Terus ini ngebornya pakai apa, Mas? Aku pakai bor biasa, bor tangan. Pertama cuma tak bikin marking, habis itu tak bor tangan pakai bor ukuran berapa ya? Kecil sih, ukuran 5 atau berapa. Setelah itu diperbesar pakai bor yang gede. Setelah itu untuk ngebuat ovalnya, aku pakai rimmer. Aku pakai rimmer pelan-pelan sambil sekaligus finishing. Kira-kira aja nanti 3 kabel bisa masuk ke sini ya sudah. Gitu. Lubangnya memang ya kalau menurutku sih udah cukup sih segini. Oke Mas, yang terakhir, kalau dilipat gimana ini invisible nih? Apakah mengganggu keelektabilitasan sepeda lipat? Enggak. Mengganggu atau enggak? Dari segi fungsi? Dari segi fungsi oke. Dari ketika dilipat juga oke. Bisa di beberapa sih yang itu udah aman. Ini yang barusan dikerjain aja, coba dibuka aja. Ayo coba dilipat Mas. Gimana nanti hasilnya? Karena ini ada di sebelah kanan dan lipatannya pun karena ada di sebelah kiri, lipatan sebelah kiri jadi aman, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah untuk handle pos lengkung itu ketika dilipat jadi 2 lipatan ke sini. Jadi kalau melihat
isi artsnya yang punya gaya berkendara, ketika dia pakai handle post lengkung, dia harus diputar. Nah, dibalik ya? Ya, 180 biar posisi, derajat. ya, biar posisinya handle post di luar, ketika ini dilipat ke dalam itu lebih rapi. Gitu. Tapi Jadi, ini masih aman, Aman ya, tidak masalah dan tidak mengganggu kelipatan apa ya? Tidak mengganggu fungsi sebenarnya Ya. dari sepeda lipat. Nggak mengganggu, masih aman sih. Gitu. Oke, sementara ilmunya sampai sini dulu, nanti kita bagi-bagi lagi. Siap. Thank you banget Mas buat ilmu dan inspirasinya. Oke. Yang punya mau masuk nggak? Ini yang punya. Malah balik kanan. Oke Mas Bro, jadi kita lanjut aja buat praktekin invisible-nya. See you. Masih rapi. Thank you. Oke Mas Bro, jadi di sini kita bakalan ngasih tips buat teman-teman yang pengen bikin alat mentroynya untuk kabel shifter dan rem depannya jadi invincible atau nyelip di dalam handle postnya. Jadi yang pertama kita ini buka dulu klep untuk selang apa ya? Itu selang kan? Karena dia rem hidrolik, jadi kita buka dulu klepnya. Tujuannya adalah kita bakalan ngelepas selang rem di Elementro ini dan juga kawat sebagai RD shifternya. Nah begitu. Nah ini kita lepasin dulu pelan-pelan. Ntar kita bakalan kasih tahu gimana caranya itu masuk ke dalam handle post. Jadi di sini Elementro ini menggunakan sistem rem hidrolik, menggunakan semacam cairan yang ada di dalam remnya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk melakukannya, karena kalau salah nanti bisa-bisa remnya rusak atau keluar cairan itunya. Cairan remnya loh ya. Terus, nah ini kita udah mulai lepas. Yang pertama kita bakalan ngelepas di bagian remnya dulu. Nah ini. Nah dan Mas Saiful bertugas untuk ngelepas bagian kawat shifter yang ada di sprocket atau di bagian RD-nya. Nah ini. Ini menghilang banget. Udah api ya? Hah? Udah api apa? Nanya nih. Ini ganti. Nah ini jalurnya untuk kabel rem untuk RD dan rem belakang, dan ini untuk yang rem depan. Nah ini, nah kita lepas dulu pakai kunci untuk memudahkan pekerjaan. Nah kita tarik, harus hati-hati nariknya bos. Ini kalau mekanikalnya Mas Heri mah gampang. Nah itu kita udah ngelepas, dan itu ada bagian kuning di bagian remnya, itu namanya olive. Jadi teman-teman harus nanti beli dulu olive-nya di toko aksesoris sepeda. Buat di Elementro ini harganya 50.000 sepasang. Nah jadi untuk kita memotong kabel remnya itu kita harus menggunakan alat. Nah itu alat pemotong kabelnya, sebenarnya ada yang lebih canggih alatnya, tapi kita karena low budget jadi kita pakai pemotong yang seperti itu. Tujuannya adalah hasil potongannya rapi bos. Nah ntar bisa dilihat hasil potongannya rapi. Nah ini kita kerjain buat kabel rem yang depan dulu, atau selang rem yang depan dulu. Nah ini namanya olive. Nah itu hasil potongannya rapi kan. Nah kenapa kita harus potong? Karena itu nggak bisa dipakai lagi nantinya, soalnya selang remnya itu bakalan kita potong beberapa bagian, berapa senti ya, 6 senti kayaknya. Ntar kita lihat deh. Nah ini udah dimasukin ke dalam handle postnya, dan handle postnya udah dilubangin ya teman-teman. Jadi tadi kan udah dijelasin sama Mas Heri gimana caranya beliau itu untuk melubangi atau mengebor handle postnya. Nah setelah dimasukin kita ukur dulu untuk bagian remnya, kira-kira nanti seberapa kita harus motong. Pakai feeling aja, jadi nggak ada ukuran yang pasti. Olive ini harus diganti. Nah sudah dipotong, ini dia olive yang kita beli, itu yang dalam plastik. ini nggak bisa dipakai. Kalau ini yang dipegang bawaannya.
Nah ini, kalau teman-teman pengen nyari olive ini bisa di toko aksesoris sepeda. Kalau di daerah Cikarang, teman-teman bisa nyari di toko aksesoris kalau saya di KSB sih, di Kota Serang Baru. Itu kemarin dapat harga 50.000 untuk satu pasang. Tapi jangan lupa. Nah, Iya. Jadi history nih. History. jangan lupa kita kembalikan dulu ini penutupnya. Takutnya nanti kalau dipasang lupa nggak dikembaliin lagi. Nah ini kita ukur dulu seberapa kita harus motong atau seberapa panjangnya. Nah nanti biar kelihatan rapi bos. Kalau misalnya dipotong, kalau nggak dipotong nanti gelewer-gelewer. Kan nggak stylish kalau gelewer-gelewer. Nah sorry, ini kita pasang yang enggak, ini yang depan ini. Oh yang belakang bos, sorry. Jadi ini kita pasang dulu selangnya untuk bagian rem belakang. Nah itu udah Mas Heri udah dapat ukurannya segitu. Itu kira-kira berapa ya? 10 cm ya mungkin. Nah atau kurang lebih 10 cm lah. Nah kita potong pakai alat lagi biar rapi. Nah setelah kita potong pakai alat itu, lalu kita masukin olive-nya. Nah itu dia. Jadi cara masukinnya ini agak susah. Teman-teman harus pakai alat bantu tang sambil diketok. Nah, karena kita ini modifnya low budget bos. Jadi kita harus memanfaatkan alat-alat yang serba ada untuk memaksimalkan hasil. Mantap kan? Meminimalkan untuk hasil yang maksimal. Nah ini jalurnya untuk rem belakang. Jadi dia nempel ke frame. Nah kita pakai kain yang dipegang biar gak licin karena ini Troy udah hidrolik, jadi pasti ada cairan-cairan pelumasnya. Nah ini kita pegang terus kita getok atau kita pencet-pencet sampai olive-nya itu masuk ke dalam selang remnya. Harus pelan-pelan teman-teman. Nah biar tangan kita gak cedera. Ini udah masuk kan? Harus ekstra hati-hati biar nggak ucul olive-nya. Nah mungkin teman-teman ada teknik lain yang bisa digunain untuk masukin ini. Nah terus setelah masuk dikit kita getok biar rata sama selangnya. Tok 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 tok. Sudah. Nah setelah masuk, ntar kita bakalan pasang ke rem bagian belakang. Jadi di sisi sebelah kanan itu difungsikan untuk rem belakang. Kalau yang sebelah kiri itu untuk rem depan. Oh ternyata kurang masuk, kita tenat lagi. Nah udah. Yuk kita pasang. Tapi teman-teman kalau misalnya kita lagi ngelepas ini selang remnya, itu tips dari Mas Heri itu jangan pernah teman-teman menggerakkan remnya, karena nantinya bakalan bocor pelumasnya dan mengakibatkan kerusakan untuk sistem remnya. Jadi jangan diapa-apain, biarin aja kalau belum dipasang. Kalau udah dipasang untuk ngetes nanti baru. Nah ini kita udah dipasang dan kita wiring dulu atau kita rapi-rapikan dulu selangnya. Nah ini kita masukinnya harus pas biar nanti hasil ngeremnya itu maksimal. Nah kita udah masang, ini cover remnya udah masuk, terus kita kencengin pakai itu penutup ya, biar safety. Nah kita kencengin lagi bos, selesai, simple kan? Sebenarnya
tujuan kita untuk menggunakan invisible kabel ini tujuannya sebenarnya untuk lebih meringkas sih, untuk meringkas biar kabelnya tuh nggak kemana-mana, jadi biar enak lah, rapi, stylish gitu, elegan lah kalau dilihat, tapi tidak mengesampingkan fungsi dan kenyamanan berkendara, begitu bro. Jadi teman-teman kalau mau ada improvisasi custom atau modify tentang sepeda lipat itu boleh-boleh aja, untuk mempercantik atau memperbagus tampilan boleh, tapi jangan sampai kita mengesampingkan kenyamanan berkendara dan fungsi dari bagian itu sendiri. Itu bos. Nah ini kenyenginnya harus sesuai. Nah itu kita udah ukur jadi pas masuk ke dalam handle post yang dilubangi di sebelah kiri. Tadi udah dijelasin sama Mas Heri kenapa kok lubangnya di sebelah kiri. Nah itu, setelah selangnya masuk kita baru boleh untuk mencoba trial untuk remnya. Nah ini untuk rem belakang. Sambil disetting, sambil ditarik-tarik tuas remnya. Oke, udah kenceng mas. Udah kenceng itu bos. Nah, terus kita lap biar pelumasnya nggak kemana-mana, karena nanti bisa jadi licin. Nah ini untuk jalurnya, untuk rem belakang ini tetap dari handle post kita tempel ke frame-nya sesuai standar. Nah, jadi ini teman-teman nggak bakalan ganggu fungsi dari remnya ya, karena Mas Heri ini udah ngelakuin invisible ini ke troy-nya sendiri. Jadi tadi di depan itu kan ada troy warna kuning dan troy warna silver, itu semuanya dia pakai invisible. Nah, begitu. Jadinya rapi kan, kabelnya nggak gelewer-gelewer. Nah ini settingannya sesuai feeling aja, nanti kalau dirasa kurang pas disetting lagi, kalau udah pas ya udah langsung tancap gas. Mari hiji. Dan ini udah selesai yang depan. Sekarang kita mau pasang yang bagian rem depan. Tapi sebelumnya kita harus membuka dulu handle postnya karena tadi sempat longgar waktu dikerjain. Jadi kita harus longgarin dulu biar enak buat setting kabel atau setting selangnya. Sebenarnya kabel atau selang sih. Kalau kabel kan kayak kawat gitu ya. Tapi kalau selang kan karena dia hidrolik mungkin nyebutnya selang sih, selang rem yang kecil gitu ya. Atau ada sebutan lain sih. Saya juga kurang paham. Tapi makanya di sini saya bikin sebutannya itu selang. Kita setting dulu untuk bagian handle postnya. Karena tadi agak longgar waktu kita setting. Ini fungsinya untuk biar kalau kita pasang tadi tuh kabelnya center bos di handlebarnya. Jadi enak gitu ngelihatnya. Nah ini udah. Sekarang saatnya kita untuk lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu untuk rem depan. Nah itu kita set dulu kan untuk kesenterannya biar pas. Oke, seperti biasa kita harus lepas dulu untuk penutup selangnya ya.
Nah ini kita buka dulu, harus pelan-pelan bukanya biar nggak lecet. Terus kita bakalan ngelakuin step atau langkah-langkah yang kayak tadi lah. Jadi sebenarnya sama, cuma kita gimana caranya biar rapi aja untuk sistem wiring selangnya, selang remnya. Nah ini untuk sebelah tuas rem kiri itu untuk rem depan. Selama ini terlepas. Tarik bos, pelan-pelan. Iya, lepas. Sama di situ juga ada Olive, namanya Olive. Saya juga nggak tahu kenapa Olive. Kayak istrinya Popeye. Iya. Olive. Nah itu. Nah, bagian tuas remnya kalau selangnya udah dicabut itu nggak boleh diapa-apain bos. Jangan dipencet-pencet atau jangan ditarik-tarik tuasnya. Iya. Karena bakalan nanti itu bisa bocor pelumasnya. Oke, kita potong lagi olive-nya pakai alat. Ini alatnya apa ya? Nggak tahu alatnya. Ini punya Mas Heri. Nah, ini alat pemotong kabel. Sebenarnya kalau teman-teman mau motong pakai gunting bisa sih, cuma hasilnya tuh kurang rapi. Bisa pakai gunting atau silet atau yang lainnya, tapi hasilnya kurang rapi. Nah, kalau pakai alat yang punya Mas Heri itu hasilnya rapi, bos, potongannya. Jadi kan kalau misalnya potongannya rapi kan rata gitu ya. Terus enak dia mau masukin olive-nya itu. Nah, ini kita masukin ke lubang handle bosnya. Masukinnya pelan-pelan, bos. Nah, lupa nggak dicopot. Oke. Lanjut. Nah. Nah, kita ukur dulu sesuaiin sama yang rem belakang tadi biar searah itu, biar selangnya searah. Jadi kalau nanti kita kaitkan sama klep atau kabel insulok yang warna hitam itu rapi. Seperti biasa kita ukur dulu seberapa panjangnya. Itu kira-kira juga 10 cm. Setelah itu baru kita potong. Nah, ini motongnya pakai feeling, bos. Jadi teman-teman bisa ngukur sendiri gimana ukurannya enak dan pas menurut teman-teman sekalian. Gitu. Kita potong dulu kabelnya. Setelah itu baru kita masukin yang namanya olive. Tuh kan jadi rata kalau pakai alat itu. Oh iya, jangan lupa masukin dulu ininya, bos. Nanti kalau olive-nya masuk, lupa ininya nggak dipasang. Ini buat penutup tuas selangnya mungkin. Nah, itu olive. Harganya 50.000. Kalau di Cikarang ada toko aksesoris sepeda di KSB. Teman-teman bisa ke sana. Caranya tetap sama yang tadi, kita getok. Nah, jangan lupa pegangin pakai lap biar nggak licin, bos. Karena ini hidrolik, jadi pelumasnya kemana-mana. Oke, kita masukin dulu olive-nya, pelan-pelan, mas. Nah, waduh, jatuh, bro. Jadi memang kalau mau pasang gini tuh harus ada temannya sih. Kalau sendirian kadang agak susah. Jadi enak ada yang bantuin. Nah, ini proses untuk masang olive-nya. Jadi ditekan pakai obeng plus. Sebenarnya mungkin ada alat yang lebih aman lagi. Jadi teman-teman bisa enak, safety-nya lebih terjaga dan terjamin. Tapi karena di sini kita keterbatasan alat, jadi ya mau gimana lagi, kita meminimalkan yang ada untuk hasil yang maksimal, bos. Nah, udah masuk. Ketok sekarang. Pukul pakai apa itu? Diketok lah pokoknya. Biar masuk sempurna. Oke. Pakai palu. Tok 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 tok.
Udah selesai. Nah, rapi kan? Nah, ini memang mechanical handal. Jam terbangnya udah tinggi banget. Jangan lupa ini kita lurusin juga untuk ringnya. Terus juga dulu mas. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai cara seperti ini itu harus hati-hati ya, biar kita nggak cedera. Ini Mas Heri udah sering banget dia untuk masang kayak gini, jadi beliau sudah terbiasa, jadi bisa menentukan keamanannya sendiri. Tapi buat teman-teman yang mau belajar atau menjadikan video ini sebagai referensi untuk Invincible, harus hati-hati bos. Mungkin ada cara yang lebih aman, saran saya begitu. Atau bisa minta tolong dengan orang yang lebih ahli di bagian ini gitu, biar sama-sama enak. Nah, kan kita udah, terus kita masukin ke tuas remnya. Sesimpel itu. Kita kencengin bos, jangan lupa. Kencenginnya nih jangan terlalu kenceng sih kalau menurut saya. Jadi menurut teman-teman kalau dirasa udah cukup ya udah gitu, jangan terlalu kenceng banget. Nanti takutnya dia aus. Sudah mas, sudah kenceng bos. Nah, satu kali lagi, oke. Loh lagi, oke. Sudah bos, oh lagi, aduh. Ngeri saya ngeliatnya nih, takutnya aus bos. Karena kalau udah aus kan nanti susah mau ngencengin lagi. Oke, sudah selesai untuk bagian rem sebelah kiri, untuk rem depan. Rapi kan? Nah, kan teman-teman bisa lihat tuh perbedaannya. Yang tadinya itu sekarang udah rapi. Nah, sekarang adalah bagian terakhir, yaitu untuk kawat RD. Pertama kita harus ngelepas dulu kawatnya. Jadi kawat yang ngait di bagian RD-nya itu harus dilepas. Dan kalau boleh kita bilang sih kawatnya dilepas semuanya dari selangnya ya. Karena nanti bakalan kita potong juga beberapa bagian. Kita potong juga bagiannya, kurang lebih sama sih 10 cm. Cuma nanti kita ini lagi. Nah, ini kita lepas dulu untuk kawatnya. Teman-teman tinggal tarik aja seperti biasa. Nah, itu. Kenapa kok dilepas? Karena ini untuk mempermudah kita dalam memasang atau mengukur seberapa panjang kawat RD yang dibutuhkan. Jadi nanti biar nyempilnya tuh rapi. Oke. Ujungnya biar enggak Jadi Invincible kabel ini udah diterapin ke Elementroy. Sejauh ini hanya Elementroy, nanti masukin enggak belum ke yang lain. gawut. Dan belum kita coba juga untuk yang sistem pengereman mekanik. Tapi pada dasarnya sama sih kalau menurut saya. Benar.
Cuma kita emang belum nyoba. Beda. Nanti deh kalau misalnya kita ada kesempatan sepeda lipat yang Harusnya menggunakan rem mekanik buat dibuat invincible, Apa? Di tenor. nanti bakalan kita review juga. Solder. pakai timah. Udah aman. Tapi selama ini pakai benang. Yuk. Enggak apa-apa. Nah, ini kita pakai alat bantu benang. Ambrol. Benangnya ini untuk mempermudah nanti kawatnya biar apa ya? Saya lupa, tunggu dulu. Motornya masukin dulu. Oke, kita masukin dulu untuk selangnya ke dalam handle post. Jadi ini waktu kita ngebor kemarin udah diperkirakan untuk 3 buah lubang itu bisa selesai atau bisa pas lah. Bisa selesai, bisa pas. Jadi ukuran lubangnya tuh udah disesuaikan sama Mas Heri biar muat 3 selang. Untuk 2 selang rem dan 1 untuk shifter. Nah, ini agak susah sih kalau udah penuh gini, bro. Jadi kita harus pelan-pelan biar dapat itu selang yang masuk. Oke, sabar dulu. Agak susah juga ini. Agak susah juga. Sabar. Karena mungkin ini udah kemasukan 2 selang, jadi untuk ngambilnya tuh agak susah. Tapi bisa lah. Nah, akhirnya bos, muncul juga itu selang. Tarik. Nah, ada fungsinya ini. Tarik. Nah ini kalau udah 3 gini kan enak. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin seberapa panjangnya dan diarahin sama kabel-kabel yang lain biar lebih rapi. Tapi tadi tuh benang buat apa ya? Sebentar. Saya agak lupa kemarin. Oh, itu dia. Jadi benangnya itu difungsikan untuk mempermudah kawat. Waktu dimasukin ke dalam selang itu nanti ditariknya gampang. Karena olive ya. Begitu toh. Wow, Enggak. cerdas sekali pemikiran mekanikal kita ini. Kalau dia Jadi prinsipnya tuh kayak mau masukin benang ke lubang jarum. Jadi kita pakai alat bantu benang. Masuk akal. Jadi biar lebih mudah lah ya. Ntar kita bakal narik. Oke, tunggu sebentar. Jangan lupa pakai pelumas, bos, biar kita masukinnya itu nggak susah dan tidak tersendat di tengah jalan. Nah, kalau gini kan enak. Oke, pelan-pelan.
Jadi kenapa tadi kok kawatnya ini kita lepas dari dalam selang? Karena kita nggak mungkin bos kita ngelepas alur dari selang shifternya sama RD-nya. Karena kalau nanti dilepas tuh lebih ribet. Makanya kita pakai cara ngelepas kawatnya, terus diukur, dipotong, baru dimasukin lagi ke dalam selangnya. Tadi Mas Heri juga pakai benang untuk mempermudah beliau masukinnya itu, jadi nggak susah-susah amat. Begitulah. Atau teman-teman ada cara lain mungkin silahkan. Jadi kita di sini sebatas berbagi inspirasi berdasarkan apa yang kita dapat secara otodidak. Dan otodidaknya itu dari coba-coba. Oke, kita udah pasang benangnya, kita udah masukin dalam selangnya. Nah, ini masukinnya harus hati-hati. Dan tadi udah dikasih pelumas biar licin, jadi dia nggak susah dan nggak nyandet di tengah jalan kalau misalnya nanti itu. Jangan masih panjang. Oke, agak lama juga kita masukin kawatnya. Jadi harus ekstra sabar dan telaten. Biar hasilnya itu rapi bos nanti. Bro. Enak. Apa ini? Tapi copotan gue. Nah. Terus. Rek. Sudah keluar belum kawatnya? Belum. Wis. Udah keluar belum? Belum. Nah, sudah keluar. Tarik Mas Saiful. Nah. Oke. Masukin ke shifternya. Nah, cakep. Mantep banget. Oke, tinggal finishing buat ngencengin baut sama nyetir yang di belakang. Jadi teman-teman, kita untuk mengukurnya itu sebenarnya kalau kabel shifter itu kayaknya nggak perlu dipotong lagi deh, karena dia udah sesuai sih, udah bagus. Jadi kita tinggal nyesuaiin berapa panjang bagian selang dan kawat yang di bagian RD yang dekat sprocket. Nanti kita settingnya dari situ. Kalau tadi rem kan kita dari depan ya, dari tuas rem. Tapi kalau kita mau ngerapihin yang bagian selang kawat shifter sama RD itu dari belakang. Nah, oke, pasang benang lagi.
Waduh, jatuh. Nah, oke, ini udah. Nah, itu loh fungsi benangnya itu loh untuk mempermudah dia buat masukin bagian itu. Sebagai alat bantu aja sih sebenarnya, teman-teman. Untuk mempermudah kita dalam melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan itulah. Oke, lanjut kita pasang ke RD-nya. Nah, ini baru kalau kita udah masang ke RD-nya ini, kita bisa setting nanti panjang kawatnya berapa. Atau nggak usah dipotong, nggak apa-apa sih, kan dia ada pengaitnya sih di situ. Jadi bebas. Aduh. Tuh. Nah, itu dia bagian pengait buat kawatnya. Tenang nih. Tapi gue benang ya Raisa gitu. Sambro lah. Pakai net lagi. A5 Di situ, Bu. Jadi masih lurus nanti belok kiri. Ya, masuk dulu nanti belok Ya. kiri. Nah, ini dia udah selesai. Jadi itu kawatnya udah masuk ke dalam pengait RD-nya. Nanti teman-teman tinggal setting aja berapa yang dibutuhin buat
ke apa ya, kekencangan kawatnya deh. Nanti pakai feeling aja untuk memastikannya. Nah, nantinya setelah kita pasang invisible-nya, kita trial juga Bob, untuk memastikan fungsinya sesuai dengan standar keamanan kita bos, biar nanti kalau dipakai OS itu aman, dan kalau dipakai ngebut itu juga aman buat ngerem. Dan untuk perpindahan giginya juga enak. Nah ini udah, tinggal finishing aja bos. Tinggal kita kencengin aja di bagian pengait RD-nya. buat lemah loh. Apa nih? Oke, udah kenceng. Oke, kita tes dulu bos untuk shifter dan RD-nya. Bagaimana perpindahannya? Mantap sekali, halus. Mana klaim tapi apa? Kan kan. Sam. Ben apa? Ben seragam. Ngerti gue kabeh. Iki langsung kita sekalian. Iku apa nih? Apa nih Pak? Mau kan apa kan? Dah, selesai. Invisible. Oke, sudah selesai. Sudah selesai Mas Bro, Mbak Bro. Jadi seperti inilah hasil dari karya mekanikal kita Mas Hari Bakti. Jadi kita udah selesai untuk bikin invisible kabelnya atau invisible sistem pengereman dan RD dan shifter. Jadi ini tinggal ngerapiin aja. Jadi bagian-bagian kabel atau selang rem dan kawat RD shifternya tuh tinggal dirapiin pakai insulong. Nah ini kita coba dulu untuk pengereman depan. Jadi kita tarik ruasnya. Nah untuk bagian yang itu masih belum rapi, nanti kita bisa rekatin pakai yang namanya kabel tis. Itu bos. Oke. Kayak insulok aja gimana kan ya? Selak ya apa? Sementara ini. Kalau api.
Oke guys, nah buat teman-teman yang lagi nyari spare part sepeda lipat, bisa kunjungin marketplace kita di Bukalapak, namanya Pilon Tire Shop. Nah di sana kita menyediakan, nggak semuanya sih, tapi bisa lah untuk mensupport upgrade sepeda lipat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang sepeda lipat, bisa nanti mampir ke Pilon Tire Shop di Bukalapak. Untuk website, link sama ownernya sama CP-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa chat langsung sama mekaniknya, Kang Heri Bekti. IG-nya @heri_pako. Oke? Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis bro. Oke? Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.